Halo, selamat malam sahabat hukum RK. Kita jumpa lagi. Kali ini kita akan bahas permasalahan yang yang sangat mengusik ketenangan masyarakat, yaitu pinjol, pinjaman online yang ilegal. Itu bagaikan perampok masyarakat. Ya, kalau boleh bilang bukan bagaikan lagi, tapi merampok masyarakat. Pinjol ini sudah marak di masyarakat dan banyak korban yang berjatuhan di masyarakat akibat dari tertekannya. Diiming-imingi sesuatu yang mudah mendapatkan uang, tapi belakangannya muncul permasalahan hukum, teror, ancaman. Bukan saja pada diri orang-orang yang minjam, tapi sekeliling, tetangga, orang tua, yang berakibatkan ada yang meninggal, bunuh diri, perceraian akibat dari tindakan pinjol. Nah ini dalam hal ini pemerintah, kita mau menggugah pemerintah untuk cepat melakukan aksi, khususnya dari OJK dan kepolisian negara Republik Indonesia untuk merespon ini secepat mungkin, sehingga tidak muncul lagi korban-korban baru di masyarakat akibat dari tindakan barbar dari para pencari rente, pemburu rente. Jadi fakta banyak yang sudah kita ketahui. Ada yang bunuh diri akibat dari tertekannya, dikejar oleh para debt collector dengan cara yang barbar, memaki-maki, mengancam, dan lain sebagainya. Nah, di studio kita sudah kedatangan tamu yang merupakan korban dari pinjol. Kira-kira ini Mas apa namanya? Kevin. Kevin ya? Dari siapa? Tiwi. Tiwi ya? Iya. Tiwi dan Kevin ini adalah salah satu atau sebagian kecil dari para korban yang hampir menyebar di seluruh Indonesia. Gimana Mas apa? Kevin. Kevin, pernah alami bagaimana mendapatkan uang dari pinjol? Ya, pernah Om. Nah gitu ya. Itu bagaimana awal mulanya? Ya, waktu itu emang lagi terdesak keuangan juga kan, emang lagi butuh uang. Ya. Terus ada ngeliat di Instagram tuh iklan-iklan tentang pinjol. Ya. Dan katanya caranya mudah, syaratnya mudah katanya, dan juga cepat cairnya. Karena emang lagi butuh uang, jadi tergiurlah untuk mencoba pinjaman online itu. Tidak ada jaminan apa-apa? Nggak ada, cuman KTP doang. Cuma KTP. Nah ini salah satu iming-iming pertama ya. Cuma KTP. Terus? KTP sama nomor handphone doang sih. Nomor handphone ya? Isi data, udah tinggal nunggu berapa menit, uangnya cair. Langsung cair seketika? Cair. Wah, ini tidak didapatkan di bank-bank atau lembaga keuangan yang kita kenal selama ini. Nah ini salah satu daya tarik nih, sehingga muncul korban-korban lagi. Terus, berapa pertama pinjam? Kalau minjam 2 juta. Sekarang Mas apa nih? Kevin sudah kerja? Udah kerja. Kerja ya. Terus rumah masih ikut siapa? Kontak. Masih ngontrak. Terus ada pinjaman, pertama dikasih berapa duitnya? Minjam ngajukan 2 juta, cuman yang cair 1.800.000. Nah, 1.800.000. 2 juta pinjamnya dapat 1.800.000. Sudah 200.000 hilang. Nah, waktu cair hari ini, terus apa yang dilakukan? Berapa bulan ditagih? Itu pinjaman untuk cicilan 2 bulan. 2 bulan. Setelah dapat, terus? Dapat per bulan besoknya bayar cicilan 1.500.000-an per bulannya. Per bulannya? Iya. 1.500.000 tambah 1.500.000. Jadi? Total 3 jutaan lah total pinjaman jadinya. Oh, jadi bunganya hampir 1 juta sendiri. Iya. Dipotong lagi sampai hampir 1,5 juta ya Iya. pinjamannya. Terus? Ntar jam makan siang saya bakal bayar. Ya. Debt collectornya terus ngancam kalau nggak dibayar juga
data Anda akan kami sebarkan, berita Anda akan kami sebarkan di media sosial negatifnya. Nah, ini belum bayar saja, padahal belum jatuh tempo saja sudah diancam ya. Jadi ingin akan menyebar data-data diri. Data-data diri. Terus? Dan data diri juga berita kita disebarkan kalau ada berita negatif lah, nggak bayar utang atau apa. Diancam diomong begitu. Kalau tidak bayar, berita-berita akan dibuat negatif gitu ya. Waduh, ini kan keterlaluan ini. Jadi orang belum bayar, belum jatuh tempo pun sudah diancam. Nah, setelah itu bayar. Akhirnya bayar. Terus bagaimana lagi? Ini kan belum lunas nih. Ya. Terus? Sudah pembayaran itu udah nggak ada dia teror lagi dari sistemnya kan, kita udah melakukan pembayaran. Terus bayar kedua lagi? Pembayaran keduanya gitu juga, telat gitu juga. Telat. Jam lagi. Terus diteror. Ya. Diteror terus lewat telepon. Lewat telepon. Bukan saya aja yang ditelepon, sampai pos darurat, teman-teman sekitar, keluarga juga dihubungi sama teknologi. Entah dari mana mereka bisa dapat data nomor-nomor pihak kita, nggak tahu juga sih. Waduh, pasti malu ya. Teman-teman tanya. Ya, teman-teman nanya, Vin, lu ada utang ya? Jadi ada orang nelfon nih, nanyain utang belum dibayar. Waduh. Nah ini, pinjol pun bisa mengakses nomor-nomor handphone di handphone para korban. Nah ini ada tindak pidana nih, akses secara ilegal. Ini perlu diperhatikan. Bagaimana mungkin aplikasi-aplikasi ini bisa menjebol nomor-nomor handphone ada pada handphone korban. Nah ini perlu diperhatikan dengan seksama. Berarti bagaimana cara mengamankan data pribadi? Ini yang perlu dikhawatirkan oleh masyarakat. Terus gimana lagi? Setelah itu pinjaman kedua, angsuran kedua. Gitu. Angsuran kedua gitu juga, emang telat di hari H juga karena emang lagi kerja. Gitu ya. Tapi akhirnya dimarah-marahin orang tua kalian utang. Iya, karena orang tua nanyain, teman-teman gue nanyain, jadi ya stres sendiri itu. Stres sendiri ya. Waduh, jadi inilah salah satu korban dari pinjol. Semua orang sekeliling dia ditelepon, diteror untuk diinformasikan bahwa korban berhutang. Nah, kalau Dek siapa tadi? Tiwi. Gimana Dek Tiwi? Pernah juga pinjam di pinjol? Iya, hampir sama sih kayak Mas Kevin juga. Iya. Diancam untuk kalau kontak darurat gitu kan kita paling nyantuminnya ya kontak keluarga gitu, cuman nggak tahu gimana caranya dia bisa akses ke seluruh temen yang ini sih, yang bahkan di luar kita gitu. Bahkan kita bisa jadi kayak berantem sama teman, kayak lu ini ya masukin kontak di pinjaman ini, padahal kita sama sekali nggak masukin kontak dia di aplikasi itu. Terus awal mulanya mau pinjam itu kenapa? Memang ada kesulitan uang? Iya, karena kesulitan waktu itu butuh juga sih buat biaya ibu sakit. Oh, biaya ibu sakit, iya. Gitu ya. Awal mula dapat berapa itu duit? Sama sih, sama kayak Mas Kevin, sekitar 2. Dapat biaya adminnya memang dipotongnya emang agak banyak sih, karena berapa dipotongnya? Sekitar ya 1,7. Hah? Maksudnya dapatnya pinjamnya 2, tapi dapatnya malah 1,7. Nah, pinjamannya 2, dapat pencairan 1.700.000. Jadi sudah dipotong 300.000. Bagaimana kira-kira setelah dapat, terus apa lagi? Setelah dapat kayak gitu, kalau untuk masalah kayak tunggakan gitu, memang iya sih sebelum hari H, dia kayak seminggu sebelum itu tuh udah kayak ngejar-ngejar kita, kayak bayar gini, bayar, jangan nipu. Iya, kayak gitu-gitu. Padahal kan kita memang itu kan belum jatuh tempo. Kita kan juga mau bayar kan, nggak mungkin kita juga nggak. Jadi belum bayar pun, belum jatuh tempo pun sudah dituduh menipu. Iya. Waduh, gitu. Inilah. Berarti gimana? Stres tidak? Ya sempet stres juga. Maksudnya kayak dicecar kayak gitu, apalagi dia juga nelpon ke luar temen-temen gitu kan, yang
maksudnya yang nggak dekat. Jadi kan kita kayak malu juga, saya juga pribadi kayak malu juga. Ya, Kayak jadi sempet stres rasa juga. malu ya. Jadi rasa malu akhirnya berusaha Cuman, untuk iya. menutup walaupun bunganya sedemikian besar. Iya, Aduh. Terus sempat telepon orang tua, teman-teman. paling kasih penjelasan sih kayak gitu. Jadi ribet dong ditelepon Iya, orang ribet banyak. gitu. Jadi kayak ada yang nggak terima kayak gitu. Cuman saya jelasin sih karena saya pribadi nggak masukin kontaknya dia di aplikasi itu. Jadi ini perlu diperhatikan bahwa mereka pengelola pinjol-pinjol ilegal ini hebat-hebat. Bisa mengakses seluruh nomor yang ada di handphone para korban. Nah ini ada pencurian data. Ini bagaimana cara dan siapa yang bertanggung jawab? Apa kita minta tanggung jawab Telkomsel atau kalau Telkomsel atau kalau yang punya simpati ke simpati atau bagaimana ini? Regulasinya di mana? Apa kita minta ini memang tugasnya Kemeninfo atau siapakah gini? Sehingga dengan mudahnya mereka ini bisa mengakses data-data nasabah. Nah, kita juga sudah ada ada narasumber kita lain adalah ahli yang dalam hal ini psikolog Ibu Mintarsi. Coba kita minta pendapat bagaimana dari segi psikologis masyarakat, bagaimana apa situasi ini dimanfaatkan oleh pinjol karena melihat situasi ekonomi maupun psikologis, sehingga dicari di celahnya ini untuk bagaimana menyukseskan bisnis mereka yang saya kategorikan sangat barbar. Segi kriminalitasnya, maka jelas saatnya lah untuk terjun. Saatnya juga mungkin untuk pengacara juga ikut membantu. Ya. Jadi Bu, ini fakta di lapangan, sampai ada yang bunuh diri, sampai ada yang sakit, sampai ada pertengkaran, sampai bahkan sumber dari perceraian. Nah, Ibu melihat bagaimana nih? Berarti kan bukan sekedar hutang saja, tapi ada tekanan psikis atau bagaimana, Bu? Dalam keluarga. Kemudian jelas akibatnya juga macam-macam. Reaksi masyarakat juga macam-macam. Ada yang akhirnya mengatasi dengan tindak kekerasan. Ada yang mengatasi dengan tindak kekerasan. Ada yang akhirnya ya seperti tadi melakukan bunuh diri, itu hal yang sudah dapat diduga. Sakit merupakan hal karena masalah stresnya, kemudian juga narkoba juga mungkin mereka juga banyak juga yang akhirnya pakai narkoba dan bercerai, tapi jelas semua hal-hal yang sifatnya negatif. Dan terakhir bunuh diri ini pun sekarang mungkin bunuh diri perorangan, tapi kalau lebih parah lagi bisa terjadi bunuh diri dalam lingkungan keluarga, jadi beberapa orang sekaligus. Iya. Seperti tadi kita dengar korban kan mereka diteror, dimaki-maki, dituduh penipu, mau disebar informasi negatif, segala macam. Mungkin itulah pengaruhnya Bu ya, secara psikis ya. Ya, itu sudah pasti, dan ini pengaruh psikis ini akan terpengaruh untuk jangka yang lebih panjang. Bukan berarti bahwa selesai kemudian sudah terselesaikan semuanya, tapi masih merasakan adanya stres. Dan jelas kalau misal sudah terjadi pertengkaran di dalam keluarga, maka mungkin saja sudah terjadi perceraian, anak juga tidak diberikan kasih sayang sebagaimana layaknya. Jadi akhirnya akibat kejiwaan itu cukup berat, mulai dari yang ringan sampai pada yang berat. Oke. Terima kasih Bu atas semua masukan. Sama-sama. Bahwa kita memang dalam kondisi, apalagi dalam kondisi corona sekarang, ekonomi sedang stagnan, muncul permasalahan ini lagi.
memang sangat wajar terjadi hal tersebut. Tapi kita harus optimis, harus ada yang bertanggung jawab. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Iya, jadi kita ketahui bahwa kita sudah bicara dengan psikiater juga bahwa beban psikologis, tekanan, ancaman secara fisik, ancaman secara lewat telepon, dan ancaman lewat orang dekat, orang tua, keluarga, itu bagian dari strategi pinjol bagaimana mensukseskan bisnisnya. Tetapi di sini fakta hukum bahwa pinjol ini masih ada di masyarakat. Kami memohon kepada pemerintah, kepada OJK, segera ambil tindakan. Bagaimana mungkin pinjol ini muncul bagaikan jamur di musim hujan? Jadi kita jangan hanya menjadi pemadam kebakaran. Menunggu munculnya korban-korban di masyarakat baru kita melakukan aksi. Tetapi ini sudah banyak korban. Semoga tidak ada korban baru lagi. Saya rasa dengan bisnis ini membagikan uang di masyarakat, kita perlu pertanyakan. Dengan mudah memberikan uang, ini uang dari mana? Ini bisnis apa yang sangat berisiko begini? Sampai menabrak aturan-aturan norma-norma dari masyarakat. Bagaimana mungkin saya tidak bisa bayangkan bahwa pinjol itu memiliki karyawan, hanya diajar untuk maki-maki orang. Nah ini bisnis apaan gitu loh. Uangnya disebar, bayangkan kalau disebar seluruh Indonesia. Kita kali ya kalau 2 juta, kali 100 juta orang misalnya begitu, berapa? Triliun yang dibagi. Nah ini perlu dikaji juga. Apakah ini modus daripada money laundering? Nah ini perlu disimak. Perlu diteliti oleh kepolisian dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Apakah ini modus money laundering? Kita perlu bisa berpikir ke arah sana. Karena dengan mudahnya memberikan uang pada orang, hanya bermodalkan nomor handphone dan KTP. Kan bisa kita lari kemana-mana lepas handphone. Jadi banyak harapan, banyak harapan yang muncul di masyarakat. Di lain pihak ekonomi juga harus tumbuh supaya masyarakat tidak menderita secara ekonomi, sehingga muncul niat untuk memanfaatkan situasi di mana sedang tidak punya uang, tapi ada aplikasi atau pesan lewat WhatsApp, lewat Instagram, menawarkan uang yang begitu mudah, tidak perlu jaminan, sehingga masyarakat menangkap ini menjadi peluang untuk menunjang kehidupannya. Ada juga masyarakat menilai bahwa bagaimana mungkin barang-barang begini itu muncul tanpa diketahui oleh pemegang kewenangan. Misalnya Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Bagaimana caranya lembaga-lembaga pinjaman online ini bisa tumbuh? Apakah mereka punya izin atau ada aplikator-aplikator yang bisa mendeteksi aplikasi-aplikasi pinjaman online ini yang tumbuh subur di masyarakat ini sebelum mereka lakukan aksi sudah diketahui. Nah itu kita perlu mendorong pemerintah untuk mengambil langkah tersebut. Kita jangan tunggu korban lagi lebih banyak. Jangan tunggu ada yang meninggal, ada yang bertengkar, ada yang bercerai, ada yang kehilangan rumah dan lain-lain hanya akibat pinjaman 2 juta jadi berlipat ganda. Jadi perlu ada tindakan yang konkret dari pemerintah supaya bagaimana mendeteksi pinjaman online ilegal ini yang merupakan perampok masyarakat. Jadi kalau kepada TV ya, jangan lagi melakukan atau berhubungan dengan pinjaman online ilegal. Tetapi kita lihat juga sini mereka kaum pekerja. Kadang-kadang juga butuh uang, mungkin untuk kebutuhan kehidupan, bayar kontrakan, mungkin menikah, tapi tidak memiliki aset. Tidak memiliki jaminan. Ini juga dilema.
Jadi masyarakat sini kita melarang, tapi kita tidak beri solusi. Lah itu juga repot. Jadi kita hanya berharap ya kepada pemerintah lah kembali untuk melakukan, mencari solusi, mengantisipasi, dan menindak pelaku-pelaku pinjaman online yang ilegal. Tetapi juga di lembaga-lembaga keuangan lainnya perlu ada juga mungkin persyaratan yang lebih lunak bagi masyarakat untuk mengakses keuangan. Kira-kira begitu. Apa yang mau disampaikan lagi? Buat masyarakat lain ya nggak usah deh untuk tergoda untuk melakukan pinjaman online ataupun dengan iming-imingan dengan gampang lah, dengan cepat bisa cair uangnya, daripada tetap terjerat lebih baik tidak usah. Mending minjem ke teman atau enggak ke keluarga. Ya, TV. Paling mau sampaikan aja kalau misalkan kayak untuk debt collector-nya itu kata-katanya nggak usah kasar, karena kita juga yang minjem pasti kita juga bakal bayar, walaupun memang kadang kayak nunggak ataupun itu kata-katanya bisa dijaga, jangan yang terlalu kasar yang barbar gitu, jadi bikin kitanya jadi kayak stres, jadi bikin bat yang di hati. Nah, TV meminta sesuatu hal yang tidak pernah akan dikabulkan. Jadi TV meminta supaya staf pinjol itu kalau menagih jangan maki-maki. Nah ini kan permintaan yang sangat tidak dapat kita tidak bisa dikabulkan, karena nama juga pelaku yang nama ilegal begini susah kita temui. Ya, kita mengatur mereka sehingga mereka hidup juga tidak beraturan kan begitu. Ya, sampai kita tadi bisa-bisa kalau memang tidak ada jalan keluar ini, tidak bisa dihentikan ini kegiatan pinjaman ilegal, ya bisa kita sarankan masyarakat. Kita bilang juga tidak usah bayar, mereka ditagih. Atau serempak rame-rame pinjam langsung satu republik ini. Saya rasa bangkrut juga mereka itu. Rame-rame terus usah bayar. Tetapi ini kita harus sepakati bahwa yang kita dahulukan adalah bagaimana pemerintah merespon ini, penegak hukum merespon ini. Karena ini sudah menjadi momok di masyarakat. Bagaimana saya juga banyak teman yang begini. Sopirnya yang pinjam di masyarakat, bosnya yang ditelepon. Kan repot ini. Nah, itu lagi seorang pembesar. Sampai bingung ini. Kok bisa nomor bisa ditelepon untuk suruh membayar, sopirnya mengutang. Nah ini menjadi permasalahan. Mereka tahu celah-celah kelemahan. Tahu celah-celah kelemahan masyarakat, peminjam, bagaimana cara membayar dengan cara meneror, mempermalukan, mengancam. Nah ini banyak tindak pidana yang dilanggar. Baik itu pengancaman, pencurian data, dan lain-lain. Demikianlah. Pinjol ilegal merupakan perampok masyarakat. Sampai jumpa lagi.